Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir yaitu ujian hasil akademik yang berbentuk PPT atau presentasi slide yang bertema fikih zikir pagi dan petang, menenangkan hati dan dengan zikir kepada Allah. Dalam sebuah surat, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian kita masuk saja langsung pada isinya. Mengapa zikir itu penting? Amalan yang sangat agung di dalam Islam, membawa seseorang muslim lebih dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Di situ dalam ia termasuk amalan agung, benteng perlindungan, dan dapat mendatangkan ketenangan hati. Dan kemudian di sini ada pengertian dan 4 keutamaan utama. Pengertiannya dulu, definisi zikir. Mengingat Allah dengan ucapan, hati maupun perbuatan yang disyariatkan. Dapat menghasilkan hati yang tenang. Orang yang rutin berzikir tidak mudah gelisah meski menghadapi berbagai cobaan hidup. Mendapatkan pahala yang berlimpah, setiap bacaan bernilai pahala, menghapus dosa dan menambah kebaikan. Dan mendapat perlindungan ilahi, menjadi sebab terlindung dari gangguan setan, penyakit hati, dan keburukan manusia. Kemudian imannya akan bertambah, membuat seorang muslim selalu mengingat Allah sehingga imannya terus berkembang. Di sini adalah waktu pelaksanaan zikir yang seperti yang kita tahu. Di situ di sehari-hari kita ada yang namanya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu adalah waktu terbaik untuk zikir. Salah satunya, zikir pagi itu setelah salat subuh hingga terbit matahari. Kalau zikir petang itu setelah salat asar hingga menjelang malam. Sampai catatan, jika belum sempat, zikir pagi boleh dibaca selama matahari belum meninggi. Zikir petang boleh dibaca selama malam belum benar-benar tiba. Nah, di sini ada 4 pilar adab berzikir. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dilakukan semata-mata mencari ridha Allah, bukan untuk dipuji atau dilihat orang lain. Dan kemudian menghadirkan hati, tidak hanya membaca dengan lisan, tetapi memahami makna setiap kalimat yang diucapkan. Ya, kita itu jadi menghayati zikir tersebut dan memahami maknanya. Jangan cuman ucap di lisan doang. Kemudian yang istiqomah, amalan kecil namun rutin jauh lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi jarang. Kemudian mengikuti sunnah, hendaknya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bukan berdasarkan rekaan sendiri. Dan sebuah hadis, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin dilakukan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini ada 4 contoh zikir utama sesuai sunnah. Seperti kita tahu ada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar, dan tahlil, la ilaha illallah. Dan pastinya kita semua tahu di sini zikir-zikir ini yang mudah kita ucapkan, yang sehari-hari kita amalkan insyaallah. Nah, kemudian di sini ada pengaruh nyata dan jebakan rutinitas. Pengaruh positif, lu sabar saat menghadapi ujian, lebih mudah bersyukur atas nikmat, tidak mudah putus asa, hati menjadi lebih lembut dan dekat kepada Allah. Nah, dan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada zikir ini adalah membaca terlalu cepat tanpa memahami makna. Tidak rutin dibaca, hanya dibaca sesekali. Kemudian berzikir hanya ketika sedang dalam keadaan kesulitan, sekedar rutinitas lisan tanpa penghayatan. Zikir adalah ibadah hati yang membuahkan keikhlasan. Jangan sampai lisan bergerak namun hati kosong dari makna. Nah, di sini adalah yang terakhir, itu rangkuman dari poin-poin tersebut. Yang pertama, zikir adalah amalan agung yang sangat dianjurkan untuk dijaga setiap hari. Yang kedua, waktu utama pelaksananya adalah pagi setelah subuh dan petang setelah asar. Disclaimer ini bukan harus waktu pelaksananya setelah subuh atau setelah asar, bukan. Banyak zikir itu tidak tergantung waktu sebenarnya. Kecuali kayak ini pagi, zikir pagi dan petang ya zikir pagi, zikir petang ya zikir petang. Kalau zikir untuk pada umumnya itu untuk tidak terikat waktu sama sekali. Jadi kita mau dimanapun, kapanpun kita lagi jalan, itu kita sambil berucap subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu boleh kapanpun.
kecuali di tempat kamar mandi. Kemudian lanjut yang ketiga, menjadi benteng perlindungan sejati dan sumber ketenangan jiwa. Kemudian yang keempat, harus dilakukan dengan ikhlas, menghadirkan hati, dan sesuai sunnah. Kemudian yang kelima, konsisten, istiqomah lebih dicintai Allah daripada kuantitas yang tidak rutin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat mengamalkan zikir ini, baik itu zikir pagi petang, zikir setelah salat rawatib, ataupun zikir-zikir biasa yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Ya intinya kita semoga tergerakkan hati untuk sering berzikir, karena zikir itu amalan yang mudah dilakukan tapi besar pahalanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.